Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat tarawih sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Marilah senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat, rahmat, inayah, ma'unah, hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat yang paling mahal, nikmat Allah beri kita kesempatan bertemu Ramadan dalam kondisi sehat, selamat, aman, nyaman, bahkan dengan iman dan ketaatan-ketaatan sampai malam yang ke-24 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah paringi kita keistiqomahan, ketaatan-ketaatan yang terus berlanjut di momen-momen krusial grand finalnya Ramadan ini sampai Ramadan betul-betul selesai, bahkan sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah. Salah satu kunci kalau kita ingin betul-betul serius menjaga totalitas amal ini, prestasi-prestasi amal di grand final Ramadan 10 hari terakhir ini yang tinggal 7 hari ini, salah satu kuncinya Pak adalah adanya rasa penyesalan dalam hati. Coro Jawa ini adanya rasa gelo dalam hati. Ketika kita sudah melewati 23 hari Ramadan, lah kok baru 23 hari Ramadan belum juga usai, sudah ada beberapa malam yang bolong gak terawih. Ada rasa gelo dalam hati, ada rasa menyesal dalam hati. Kita baru melewati 23 Ramadan, kok ya ada hari yang kita gak puasa. Menyesal dalam hati, gelo dalam hati. Kita melewati 23 hari Ramadan, harusnya kalau satu hari 1 juz, ini sudah 23 juz. Lah kok 5 juz saja gak nyampe misalkan. Ada rasa gelo dalam hati. Hadirin rahimakumullah, inilah yang saya maksud kunci keistiqomahan amal. Ketika ada rasa itu, maka insya Allah ada peluang perbaikan dan peningkatan amal. Hadirin rahimakumullah, tahun ke-9 Hijriah ada perang Pak yang diikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perang ini perang terakhir yang diikuti Rasulullah, namanya perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi pada musim puncak panas yang sangat panas sekali. Kalau kata anak muda itu hot potatoes. Hot itu artinya panas, potatoes artinya kentang-kentang. Panasnya kentang-kentang. Panas sekali. Kalau kondisi panas dan terik, kita keluar rumah saja aras-arasan. Ini perang hadirin. Dan di perang ini kaum muslimin itu harus menempuh jarak 778 km. 700 km lebih dari Madinah ke Tabuk. Kalau naik pesawat 700 kilo itu ibarat dari sini ke Jakarta Pak. Naik pesawat belum sempat ketiduran sudah nyampe. Naik kereta, naik bus sleeper walaupun lama bisa tidur nyenyak. Tapi hadirin rahimakumullah, kaum muslimin berangkat menggunakan onta, dan jumlah onta saat itu terbatas sekali karena kondisi ekonomi sulit. Satu onta dinaiki 10 orang diriwayatkan. Gimana maksudnya? Satu orang naik, setelah beberapa kilo dia turun, gantian temannya naik, yang lain berjalan, beberapa kilo lagi gantian naik, yang lain berjalan. Kondisi onta terbatas, bekal makanan juga terbatas. Diriwayatkan para sahabat kaum muslimin, pasukan kaum muslimin itu Pak, menempuh perjalanan sekian panjang itu hanya membawa 1 butir kurma hadirin.
ditaruh di sakunya. Begitu berjalan sudah lelah, capek, diambil kurmanya, disesep Pak, dihisap, gak dimakan, 1 butir, masukin lagi ke saku. Nanti jalan lelah lagi, diambil, disesep lagi. Kita ini kadang buka puasa, kurmanya beberapa piring, kita ambil 1 butir kurma, dimakan, agak sepet sedikit sudah dibuang kadang-kadang. Mereka ini 1 butir dibawa untuk sekian ratus kilometer itu, dari saking beratnya kondisi ekonomi. Nah hadirin rahimakumullah, apa hubungannya perang Tabuk ini dengan urusan gelo, urusan menyesal? Pada perang Tabuk ini ada sekitar 30.000 kaum muslimin berangkat perang, tapi tentu tidak semua berangkat. Ada juga yang tidak berangkat. Yang tidak berangkat ini oleh Al-Quran dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama kelompok munafikin, kelompok kedua kelompok mukminin. Pertama munafikin, munafik itu berarti orang-orang yang munafik. Munafik itu coro kita sekarang, ibarat kita sekarang, itu kira-kira KTP-nya Islam apa buatan? Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak suka menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, bahkan membenci Islam, merongrong Islam. Nah, begitu tahu perjalanan jauh sekali, onta terbatas, bekal terbatas, panas luar biasa, orang munafik ini mencari-cari alasan, ya apa caranya bisa izin kepada Rasulullah biar diizinkan tidak ikut perang, tapi KTP-nya tetap Islam. Salah satu dari mereka ada namanya Jad bin Qais, menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jad mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini kan mau perang melawan Romawi. Romawi itu orang Barat Pak. Kita tahu semua ya Rasul, Romawi itu kalau perang biasanya mereka membawa gadis-gadis mereka, gadis-gadis bule mereka yang cantik-cantik. Katanya Jad ini, kalau saya ikut perang ya Rasul, saya ini laki-laki yang mudah tergoda dengan wanita. Saya kalau ikut perang nanti saya terperangkap pada fitnah para wanita itu, ini besar dosanya ya Rasul. Mending saya tidak ikut perang saja, kata Jad. Mohon izinkan saya tidak ikut perang daripada saya jatuh kepada perangkap fitnah para wanita. Bahasanya keren Pak, alasannya solih, tapi sebenarnya ini cuma alasan biar dia tidak ikut perang. Begitu banyak alasan dibuat-buat oleh orang munafik hingga akhirnya mereka pun tidak berangkat perang. Bapak pulang dari rumah, pulang ke rumah nanti ibu, atau nanti saat itikaf bisa mentadabburi surat At-Taubah ayat 81. Di ayat ini Allah menggambarkan suasana hati orang munafik yang enggak perang tadi. Kata Allah apa? Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Orang-orang munafik yang enggak perang itu dengan beragam alasan. Rasul berangkat dan para sahabat mereka stay di Madinah, tinggal di Madinah. Kata Rasulullah, perasaannya gimana? Apakah gelo? Apakah menyesal? Tidak. Mereka justru farihah. Farihah ini senang, farihah ini gembira, farihah ini happy. Dah ikut perang, tidak menjalankan perintah Allah dan Rasul, malah senang. Ini sifat orang munafik. Mohon maaf, ngapunten, nasihat buat saya pribadi. Sampai 4 malam seperti ini, 10 malam terakhir kita sudah melewati malam keempat, sampai malam keempat kita nggak iktikaf sama sekali. Tapi hati ini tenang-tenang saja, happy-happy saja. Orang iktikaf kita ketawai kadang sambil ngopi, sambil rokokan. Ngapunten, ini sifat orang munafik. Sehari tidak baca Quran sama sekali, hati kok jauh happy-happy saja. Terlambat sholatnya, sholat isya, sholat asarnya jam 5 sore, hati kok jauh tenang-tenang saja. Hati-hati Pak, ada masalah dengan iman kita. Ini penyakit orang munafik. Sementara kelompok yang kedua, kelompok mukminin, ada juga orang yang tidak berangkat dari kalangan kaum mukminin. Al-Quran menceritakan, Bapak Ibu bisa cek nanti saat itikaf atau saat di rumah, surat At-Taubah ayat 92. Di ayat ini Allah menceritakan ada sekitar 7 orang menghadap Rasulullah. 7 orang ini bilang sama Rasul, ya Rasul, saya mau ikut perang, kami siap berperang, kami siap mengorbankan jiwa dan raga, kami siap menempuh ratusan kilometer, kami siap totalitas. Cuma kami tidak punya uang, kami tidak punya senjata, kami tidak punya onta, kami tidak punya bekal, kami tidak punya kurma. Maka ya Rasul, bantulah kami ya Rasul, carikan kami kendaraan biar kami bisa berangkat, carikan kami bekal biar kami juga bisa berangkat.
Rasulullah kepada orang-orang yang miskin dan betul-betul miskin ini, Rasulullah dengan terpaksa mengatakan, mohon maaf ngapunten, panjenengan pulang saja, tidak usah ikut perang, tidak apa-apa, panjenengan memang tidak punya apa-apa, pulang saja, panjenengan sudah dapat dispensasi. Kalau orang munafik tadi cari-cari alasan, ini 7 orang memang dispensasi, tidak bisa ikut perang. Hadirin rahimakumullah, ketika mereka dapat dispensasi, Pak, ya, tidak perlu cari alasan, dapat dispensasi, tidak perlu perjalanan jauh, tidak perlu resiko mati, tapi mereka pulang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air matanya bercucuran, tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam, nangis sejadi-jadinya, gelo menyesal karena tidak ikut perang. Terakhir hadirin rahimakumullah, beberapa hari sebelum Rasulullah berangkat itu, Pak, karena ekonomi sulit, bekal terbatas, Rasulullah memberikan pengumuman. Kata Rasulullah, barang siapa di antara kaum muslimin yang mau menyumbang, yang mau berdonasi, yang mau ngasih bekal kepada pasukan yang akan berangkat, falahul jannah, akan dapat surga. Mendengar janji ini, kaum muslimin berebut, bersemangat nyumbang saisoni. Abu Bakar As-Siddiq diriwayatkan membawa seluruh hartanya disumbangkan. Umar membawa separuh hartanya. Utsman membawa sekitar, kalau saya tidak salah, 300 ekor onta dan 1000 dinar. Itu yang punya uang, Pak. Yang cuma punya 1 sak kurma nyumbang 1 sak, punya 1 kresek nyumbang 1 kresek, punya 1 genggam nyumbang 1 genggam. Mereka berebut mendapatkan surga. Ada sahabat namanya Ulbah bin Zaid. Ulbah ini pulang ke rumahnya dari ketika dia setelah bertemu Rasulullah, setelah mendengar pengumuman tadi, dia pulang ke rumahnya dengan sedih, galau, gontai, gelo. Kenapa? Karena dia lihat tetangga sebelah kanannya nyumbang dapat surga, sebelah kirinya nyumbang dapat surga, depan rumahnya nyumbang dapat surga, kerabat-kerabatnya nyumbang dapat surga. Tapi Ulbah bin Zaid ini tidak punya apa-apa di rumah. Pengen nyumbang tapi tidak ada apa-apa. Akhirnya sampai di rumah sedih, menangis saja. Semalaman tidak bisa tidur. Dia bawa sholat malam. Setelah sholat malam diangkat tangannya, beliau bilang pada Allah, ya Allah, kalau aku punya harta, ya Allah, akan aku sumbangkan. Tapi aku tidak punya apa-apa. Maka malam hari ini, ya Allah, saksikanlah, kata beliau, siapapun yang pernah berbuat salah kepadaku, mendolimiku, mempermalukanku, menginjak-injak harkat dan martabatku, mengambil barang milikku, siapapun itu, ya Allah, aku akan maafkan mereka semua, ya Allah, terimalah ini sebagai sedekahku. Akhirnya setelah itu beliau bisa tidur. Besok paginya hadirin rahimakumullah, beliau salat subuh bersama kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah subuh, Rasulullah tiba-tiba berdiri dan Rasulullah tiba-tiba bertanya kepada para makmum, para jamaah itu, kata Rasulullah, manil mutasaddiqul bariha, siapa yang tadi malam bersedekah? Siapa yang tadi malam nyumbang? Jamaah bingung, nyumbang apa maksudnya? Sedekah apa? Tidak ada yang jawab, sampai 3 kali ditanya, siapa yang tadi malam bersedekah? Berdirilah, kata Rasulullah. Tidak ada yang jawab. Akhirnya Rasulullah berjalan mencari seorang yang tadi namanya Ulbah bin Zaid. Ketika bertemu Ulbah, Rasulullah kemudian menyampaikan pada Ulbah, hani'an laka ya Ulbah, selamat bagimu wahai Ulbah, karena Jibril memberitahuku sedekahmu tadi malam telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya harta, tidak punya kurma, tidak punya onta, dia membeli surganya Allah dengan maafnya dan rasa gelonya. Ini pentingnya rasa gelo. Sehingga hadirin, saya mohon maaf, nasihat buat saya pribadi, kalau kita perhatikan ada rekan-rekan kita yang kerja shift malam, ada security satpam yang malam-malam harus kerja berjaga, tidak bisa iktikaf, Pak. Tidak bisa iktikaf, tidak bisa menghidupkan malam sujud-sujud dan baca Quran juz-juzan seperti kita. Saya kadang berpikir seperti cerita Ulbah tadi, jangan-jangan kita yang iktikaf tapi iktikafnya setengah-setengah, gak semangat, gak greget, itu pahalanya bisa kalah dibandingkan security satpam yang sebenarnya pengen iktikaf tapi terhalang dengan pekerjaannya. Ada rasa gelo dalam hatinya, ada rasa menyesal, tapi dia nggak bisa apa-apa karena kalau dia nggak kerja bisa dipecat. Tapi dengan menyesalnya akhirnya mereka berzikir sambil kerja. Mungkin tidak baca sekian juz seperti kita, tidak bersujud-sujud seperti kita. Tapi dengan gelonya, dengan menyesalnya, barangkali justru mereka pahalanya lebih besar dari kita. Inilah keutamaan
keseriusan dalam beramal, rasa geluh, rasa menyesal ketika tidak optimal. Sehingga setiap malam seperti ini saya mengajak, ayo Pak, muhasabah, sesali, perbaiki besok lagi. Muhasabah, sesali, besok perbaiki lagi. Dengan begini mudah-mudahan Allah karunia kita mati dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ayyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.